Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Raki Alianjaha dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Keseimbangan perusahaan di pasar persaingan sempurna ada dua. Yang pertama yaitu keseimbangan jangka pendek, dan yang kedua yaitu keseimbangan jangka panjang. Kondisi keseimbangan perusahaan pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek mempunyai tujuan yaitu untuk memaksimalkan laba. Syarat-syarat perusahaan pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek ada tiga. Yang pertama, perusahaan harus mengalami laba di atas normal atau laba normal. Yang kedua, atau perusahaan akan mengalami kerugian. Yang ketiga, perusahaan akan menutup usahanya. Berikut adalah kurva yang menunjukkan kondisi perusahaan memperoleh laba normal. Perusahaan dikatakan memperoleh untung normal apabila pada harga P1, pada harga ini marginal cost dipotong oleh MR1 pada titik E1. Titik E1 adalah titik singgung garis D sama dengan AR sama dengan MR dengan kurva average cost. Karena AC sama dengan AR, maka biaya total sama dengan hasil. Selanjutnya yaitu kondisi perusahaan memperoleh laba di atas normal atau P lebih dari AC. Pada kurva ini dijelaskan bahwa kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu 0G. Dan pada kurva AC atau average cost selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Kurva MC selalu memotong kurva average cost minimum pada titik kurva AC yang terendah, karena pada saat itulah proses produksi terjadi efisiensi. Harga terbentuk pada saat kurva MC memotong kurva MR yaitu setinggi 0P1. Besarnya penerimaan total sama dengan 0P1 Besarnya biaya total sama dengan 0P2 Bagi 1. Keuntungan maksimum sebesar P1 P2 AB. Selanjutnya yaitu kondisi perusahaan mengalami rugi atau P kurang dari average cost. Perusahaan mengalami kerugian apabila P kurang dari average cost namun P lebih dari average variable cost. Seperti yang kita lihat pada kurva, kesamaan MC sama dengan MR pada titik E. Biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah 0 QAB. Hasil penjualannya adalah 0 QEP. Kerugian minimum adalah PEAB. Gambaran seperti ini berarti perusahaan memperoleh hasil penjualan melebihi biaya variabel yang dikeluarkannya. Kelebihan tersebut belum dapat menutupi biaya tetapnya. Dalam keadaan ini, perusahaan akan meneruskan usahanya, karena jika berhenti, perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak biaya tetap yang dikeluarkannya. Selanjutnya, kita membahas tentang keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, yang pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin atau doing as well as possible agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Kedua, tidak mengalami kerugian atau not suffering loss agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, tidak ada intensif bagi perusahaan untuk keluar masuk karena laba nol atau zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Yang keempat, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Selanjutnya yaitu kurva keseimbangan jangka panjang pasar persaingan sempurna. Pada kurva ini menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E di mana tingkat harga P0 dan jumlah outputnya Q0. Selanjutnya yaitu kurva yang menunjukkan keseimbangan perusahaan. Jika ada perusahaan masuk, akan terjadi penambahan penawaran. Perhatikan pada kurva di gambar,
Kurva SMC, LMC, SAC, dan LMC berpotongan di satu titik, yaitu pada titik E. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.